Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Aderlina Simanjuntak, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1-1. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa 1. Anak adalah seperti kertas kosong, dan saya sebagai pendidik menuliskan kertas kosong tersebut sesuai dengan apa yang saya inginkan. Yang kedua, guru memberi contoh dan memberikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada murid. Guru harus serba tahu semuanya, dan guru yang harus selalu dicontoh. Pembelajaran yang saya pahami juga adalah pembelajaran yang berpusat pada aspek pengetahuan atau nilai yang mendapatkan nilai ketuntasan KKM. Dan pembelajaran juga harus selalu berada di dalam ruangan kelas. Tetapi pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul 1-1. Setelah mempelajari modul 1-1, saya menyadari bahwa anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan saya. Tetapi, anak sudah mempunyai tulisan yang samar yang dibawa sejak lahir. Anak juga mempunyai kodrat atau kekuatan alami yang masih samar-samar. Dan ini yang harus kita tebalkan, ini yang harus kita bangkitkan. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, memperbaiki lakunya tanpa merubah kodrat dasarnya, tetapi kita mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Menebalkan coretan yang samar dan buram tadi pada kodrat alaminya menjadi potensi yang lebih bermanfaat bagi diri si anak, orang tuanya, masyarakat, ataupun negara. Kita sebagai pendidik menjadi fasilitator yang dapat membantu si anak untuk tidak ragu mengeksplor segala potensi yang dimilikinya agar anak mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kecakapan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Peran saya sebagai guru adalah harus memberikan kemerdekaan dalam belajar. Nah, untuk ini saya yang harus lebih dulu merdeka, supaya anak didik bebas atau merasa nyaman mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Guru juga harus bertindak sebagai Tutyuri Handayani, yaitu sebagai pemberi nasihat, pendorong, dan juga harus bisa memacu semangat anak-anak supaya lebih bersemangat dalam belajar. Guru juga harus bisa menciptakan belajar yang menyenangkan dan nyaman, seperti bermain. Dengan begitu, anak-anak merasa terhibur, merasa nyaman, dan merasa bahagia di dalam belajar. Kognitif bukanlah yang utama, tetapi karakter dan budi pekerti harus dibentuk. Budi pekerti membentuk karakter si anak menjadi anak yang bertanggung jawab, punya kasih, hati yang bersih, jujur, selamat, dan bahagia. Karena apa? Budi pekerti adalah sebagai kontrol atau rambu atas kebebasan, di mana kebebasannya jangan sampai menghambat kebebasan atau merugikan orang lain. Belajar juga tidak selalu di dalam kelas seperti yang saya lakukan selama ini, tetapi belajar juga perlu di
luar kelas atau berinteraksi dengan lingkungan. Apa yang bisa saya terapkan agar proses pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menciptakan merdeka belajar. Yang kedua, mendorong siswa agar lebih berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Menerapkan pembelajaran di lingkungan sekolah, kearifan lokal, sosial budaya, sehingga anak mampu mengenali dan melestarikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Dan kita juga harus membiasakan perilaku budi pekerti yang baik. Nah, untuk membentuk perilaku atau budi pekerti sehingga si anak mempunyai cinta kasih, kita tentunya harus berkolaborasi dengan orang tua dan teman sejawat dan masyarakat sekitar sehingga terciptalah peserta didik yang punya budi pekerti yang baik. Demikianlah yang bisa saya paparkan tentang kesimpulan dan refleksi pada modul 11. Sekian dan terima kasih.